Selamat sore trader. Jumpa lagi hari ini kita melakukan live trading lagi di hari Senin tanggal 16 November tahun 2020. Jam di handphone saya menunjukkan pukul 18 lewat 5 menit. Baik, di sini saya akan mencoba mengamati beberapa pair. Buat teman-teman yang ingin terjun di dunia trading atau ingin berkarir di dunia trading, ada beberapa langkah yang saya selalu awali apabila ingin melakukan trading. Nah, pertama yang saya lakukan adalah mengamati pergerakan pair untuk hari ini udah berapa banyak pergerakannya. Misal kayak contoh pair dolar Australia melawan US dollar, itu pergerakannya sudah sekitar 46 pip ya. 46 pip bisa dilihat di sini. Nah, untuk Euro USD pergerakannya hari ini sekitar hampir 40 pip. Lebih tepatnya ini 41 pip ya. Atau kalau yang 4 digit seperti ini, 5 digit seperti ini, hampir 410 pips. Sedangkan pound sterling pergerakannya hari ini untuk yang 5 digit ya, 5 digit di belakang itu hampir 700 ya, 775 pips ya, atau 77 pip. Oke, barulah yang saya lakukan kedua adalah melihat pergerakan candlenya. Selalu favoritnya saya antara euro, pound sterling. Dua pair ini selalu saya amati pergerakannya. Sebelum saya melakukan open posisi, selalu saya mengamati dulu. Penting sekali kita mengamati pergerakan candle per candle di time frame yang berbeda ya. Sehingga kita bisa memutuskan untuk bertradingnya di pair yang mana. Oke. Jadi dari beberapa pair yang saya amatin ini, untuk pair yang agak terbaca ya, yang agak terbaca pergerakannya di dolar Australia versus US dollar.
pergerakannya ini akan miris. Coba kita amatin lagi yang euro. Untuk dolar Australia saya sebenarnya kurang suka ya. Pertama dikarenakan spreadnya yang lebih lebar dibandingkan pair euro maupun pair pound sterling. Terus yang kedua, volatility-nya agak pelan ya untuk dolar Australia ini, apalagi di jam sore waktu Indonesia Barat begini, jam menjelang sesi Amerika dibuka ya. Karena kalau mau bermain di pair Australia ini lebih mudah sebenarnya di pagi hari. Oke, saya coba mati lagi. Nah, di sini sepertinya bullish ini. Oke, saya akan bertrading di pair pound sterling ya. Seperti biasa saya akan melakukan sistem scalping aja. Saya akan beli 0,95 di harga 1,3189. Ya, jadi kalau teman-teman bertanya kenapa saya buy, di sini ada garis resisten yang sudah tertembus. Ya, berhubung ini sistemnya scalping, saya melakukannya dalam jumlah yang lot yang agak besar ya, agak lumayan. Karena sistemnya ya hit and run aja. Oke, coba kita tunggu. Ya, ini harga yang cukup baik untuk buy. Ya, sama seperti di kehidupan nyata kita. Apabila kita ingin melakukan suatu bisnis atau mendirikan sebuah usaha, jelas resiko itu selalu ada. Apalagi dalam bertrading, tentunya high risk ya, high risk high gain. Cuman apabila kita tidak mencobanya, tidak melakukannya, tidak take action, usaha kita tidak akan pernah punya usaha. Bisnis kita tidak akan pernah punya bisnis. Nah, begitu juga dalam bertrading. Jadi dalam bertrading itu janganlah kita ragu atau takut. Intinya sebenarnya trading itu sama seperti di dunia berbisnis ya. Kita harus belajar ke seorang tokoh yang sudah malang melintang di dunia bisnis tentunya. Karena dengan pengalamannya mereka lah kita akan mampu memfilter apakah sisi-sisi ruginya, sisi-sisi yang yang bisa kita lewatin tanpa kita mengalami kerugian yang seperti pengalamannya mereka. Nah, begitu juga dalam dunia trading trading forex ini ya. Hendaknya kita punya mentor atau setidaknya
punya teman untuk trading bareng atau berbagi pengalaman, tukar pikiran, karena itu sangat sangat bagus untuk mempengaruhi faktor psikologi kita dalam bertrading. Nah, tentunya yang kita ajak sharing ini adalah orang-orang yang pernah bertrading. Semakin banyak pengalamannya mereka, semakin bagus untuk kita ajak untuk sharing. Begitu juga dengan sisi bisnis tadi, atau sisi ingin membuka usaha. Kita harus banyak bertanya, banyak sharing terhadap orang-orang yang punya usaha atau orang-orang yang punya banyak bisnis. Jadi kalau kita hanya mengandalkan semacam indikator atau sinyal, itu belum tentu ya. Saya sampaikan belum tentu. Itu sama seperti kembali lagi ke dunia bisnis tadi. Jika kita sharingnya kepada orang yang salah, orang yang tidak pernah mengalami dunia bisnis, itu sama juga bohong. Nah, banyak beberapa trader, khususnya trader pemula ya. Saya baca di grup-grup forex yang ada di Facebook bahwa mereka pernah mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa kalau bisa otodidak, kenapa harus membayar mentor? Nah, saya bilang itu adalah statement yang paling salah. Itu sama seperti eh, banyak macam ya di kehidupan nyata ya. Sama seperti kembali lagi ke dunia bisnis atau ke dunia usaha tadi. Kalau kita tidak banyak bertanya, asal buka saja jenis usahanya atau asal berbisnis saja, maka resikonya akan semakin besar. Memang ada kemungkinan bisa berhasil, juga bisa gagal, tapi tingkat kegagalannya jauh lebih besar. Nah, kebanyakan kan para trader pemula itu selalu punya sifat idealisme yang tinggi ya, bahwa dengan membaca candle atau dengan belajar indikator baru memahami sedikit, mereka merasa yakin dan bisa tadi. Memang yakin itu diperlukan, tetapi kembali lagi kita harus melihat diri kita sendiri. Keyakinan kita ini untuk bertrading secara otodidak, yakin profit itu seberapa besar. Kalau hanya berdasarkan hanya yakin saja, tetapi tidak pasti. Yakin sama pasti berbeda loh. Yakin adalah hanya sebuah perasaan, tetapi kalau pasti itu adalah hal yang pasti tadi. Nah, itu tadi yang harus kalian pahami sebelum benar-benar ingin terjun ke dunia forex atau berkarir di dunia forex. Oke, ini harga turun. Jadi bisa dilihat di open posisinya saya, bahwa hampir di semua videonya saya, hampir di semua video saya, mungkin ini video yang ke-15, hampir di 15 video saya bisa Anda perhatikan bahwa saya tidak pernah menahan floating loss yang cukup besar. Karena apa? Karena posisi yang saya ambil, saya open posisinya cenderung di harga yang tepat.
Ya, ini sudah mulai profit. Nah, bisa kalian lihat. Jadi bertrading itu benar-benar harus cari yang pastinya tadi, bukan yakin ya. Yakin memang dibutuhkan untuk mengambil open posisinya, sebuah keyakinan. Tetapi kalau untuk arah pergerakan candle itu dibutuhkan ilmu dan pengalaman. Jadi bukan hanya sekedar sebuah keyakinan saja. Oke, bisa kalian lihat di sini. Mohon maaf sebelumnya apabila saya cenderung lebih suka mengecilkan candle ini dengan tujuan supaya bisa melihat candle yang histori sebelumnya ya. Nah, di sini ada harga yang sudah masukin resisten. Saya close dengan keuntungan $164. Ditambah tadi ada $8. Berarti saya sudah profit sekitar $174. Ya, jadi bertrading itu khususnya di hari Senin apalagi ya. Dimana hari Senin itu tren masih belum terbaca untuk weekly-nya ya. Mungkin kalau secara harian kita bisa mengikuti tren yang sedikit terjadi seperti ini kan di tren time frame M15-nya terjadi biris. Birisnya sudah menyentuh resisten di H4 ya. Ya, jadi resisten di H4 tidak tertembus, malahan balik. Kembali lagi mereka candle ketemu di resisten sini, biasanya cenderung akan tertahan atau berbalik sedikit, retrace sedikit. Seperti di time frame H5 ini kelihatan sekali. Baik, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan tanda loncengnya agar bisa menjadi inspiratif bagi para rekan-rekan trader, juga menjadi sebuah semangat buat saya untuk upload video-video selanjutnya. Selamat malam trader, salam sukses.